Oke guys, welcome back to my channel. Sekarang gue akan membahas tentang dunia hukum. Dan ini sebenarnya salah satu alasan gue keluar dari kantor hukum sih sebenarnya, karena gak kuat gitu. Tapi di sini gue akan menjelaskan gitu tentang masalah prosedur dan alasan hukum mengapa ini terjadi, yaitu tentang perceraian. Tentunya secara umum kan siapa sih yang mau bercerai? Pasti nggak ada kan, sepasang suami istri, sepasang kekasih menikah menjadi suami istri kan itu udah idaman ya, dan nggak ada yang mau lah misalnya untuk bercerai, karena nanti akan pandangan orang tuh yang perceraian tuh menjadi statusnya tuh menjadi duda atau janda tuh gimana gitu ya, nggak enak gitu kan. Terus nanti terhadap anak-anaknya juga sebenarnya kasihan. Terus nanti menurut hartanya bagaimana, pokoknya prosedurnya banyak deh. Nah, tapi karena hal lain sebagainya sehingga perceraian tidak dapat dihindarkan, maka ya mau nggak mau kan bercerai. Nah, di sini gue sangat menyayangkan sih sebenarnya kalau perceraian itu terjadi. Cuman ya karena keadaan atau bagaimana sehingga seseorang tidak kuat, maka di sini gue akan menjelaskan alasan hukum untuk perceraian ya, itu apa yang biasanya yang jadi pertimbangan hakim dikabulkan tuh apa gitu. Dan nanti gue juga akan jelaskan prosedurnya bagaimana kalau kalian mau bercerai di pengadilan. Tapi di sini gue pengadilan negeri ya guys, soalnya gue belum pernah ngurus perceraian di pengadilan agama, karena gue selalu ngurusin yang muslim, non muslim. Kalau muslim kan ke pengadilan agama, kalau non muslim itu ke pengadilan negeri. Jadi gue di sini lebih ke yang ke pengadilan negeri yang non muslim ya. Prosedurnya seperti apa? Nah, di sini gue akan menjelaskan dulu alasan hukum dalam perceraian yang bisa jadi pertimbangan hakim dikabulkan gitu. Nah, ada 6 alasan di sini. Itu menurut undang-undang perkawinan ya. Yang pertama tuh salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Ya, berzina itu udah satu alasan yang jadi pertimbangan hakim. Yang kedua itu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain. Jadi tiba-tiba hilang gitu aja tanpa alasan yang sah atau karena hal ini di luar kemampuannya. Ya, hilang gitu aja tanpa kabar itu bisa diajukan ke pengadilan untuk bercerai. Yang ketiga tuh salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Itu bisa kalian mengajukan cerai. Terus yang keempat tuh salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, KDRT. Itu juga salah satu yang bisa jadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan perceraian. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalani kewajiban sebagai suami istri. Disayangkan sih itu, cuman itulah alasan yang bisa jadi pertimbangan hakim dalam kalian mengajukan perceraian. Dan yang terakhir, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, alasan yang keenam itu yang biasanya banyak menjadi alasan pasangan suami istri untuk bercerai, karena tidak adanya kesepahaman seperti itu. Jadi itu banyak banget. Gua kemarin menceraikan gara-gara alasan ke-6 itu, yaitu tidak perselisihan yang udah terus-menerus tidak dapat diakurkan lagi sebenarnya. Cuman ya sangat disayangkan sih, tapi itulah yang banyak terjadi. Nah, di sini tuh gue akan menjelaskan kalau misalnya suami atau istri mengajukan perceraian itu harus di pengadilan negeri tempat si tergugat berada. Misalnya tergugatnya si istri ya harus di tempat kediaman istri, atau tergugatnya suami harus di tempat kediaman suami. Pokoknya di tempat keberadaan tergugat. Itu dulu ya prinsip yang kalian harus ini waktu mengajukan gugatan. Terus nah, itu juga gugatan itu juga bisa diajukan oleh sendiri pribadi, kalian langsung ke sana, atau kalian menguasakannya kepada kuasa atau pengacara. Kalau misalnya udah pengacara kan udah tahu ya. Nah, kalau misalnya sendiri agak ribet sih sebenarnya, tapi ya bisa banget. Nah, nanti gue jelasin
prosedurnya. Dan yang satu lagi yang harus kalian ingat, kalau misalnya kalian mengajukan gugatan itu awalnya kalian tidak boleh disatukan sama harta gono gini. Kayak gugatan harta gono gini tuh nggak boleh, nanti di sama hakimnya gugatan tidak dapat diterima, karena emang harta gono gini itu harus dipisahkan dari gugatan perceraian. Itu ingat prinsip yang pertama. Jadi kalau kalian mengajukan surat gugatan ke pengadilan, jangan disatuin dengan pembagian harta gono gini, karena itu nanti akan tidak dapat diterima oleh hakim dan gugatannya ditolak. Jadi kalian gugatan itu harus pure gugatan dengan hak asuh anak aja. Langkah awal itu nanti sampai ada putusan cerai baru kalian bisa mengajukan harta gono gini. Ingat itu ya guys, soalnya gue pernah waktu itu disatuin ceraian sama harta gono gini, dan sama hakimnya gugatan tidak dapat diterima sehingga harus membuat gugatan yang baru itu ya. Nah sekarang gue akan bagaimana sih prosedur untuk bisa mengajukan gugatan di pengadilan itu. Nah itu pertamanya kita harus mempersiapkan gugatan kalian ke pengadilan negeri ya. Nah di situ tuh nanti tuh kalian datang ke pengadilan negeri bawa syarat untuk bercerai atau dokumen yang perlu disiapkan waktu kalian mengajukan gugatan adalah surat nikah asli, harus yang asli ya, fotokopi dan fotokopiannya, surat nikah asli dan fotokopiannya. Udah gitu fotokopi KTP dari dua-duanya sih, biasanya penggugat dan tergugat dua-duanya siapin. Terus fotokopi kakak bawa aja lah yang aslinya dulu, nanti kan kalau misalnya ditunjukin ya tinggal ditunjukin, nanti bisa dibawa pulang lagi, dan KTP dan fotokopian ya yang pasti. Terus fotokopi akte kelahiran anak jika ada, fotokopi akte kelahiran anak jika ada, bawa dua aja yang asli sekalian sama fotokopiannya, nanti kan aslinya bisa dibawa. Udah gitu yang terakhir materai, jadi si gugatannya itu harus dimaterai. Udah gitu harus difotokopi, yang udah bermaterai terus difotokopi 7 kali lah. Untuk si gugatan itu harus difotokopi 7 kali untuk diajukan. Terus udah gitu jangan lupa soft copy-nya dalam bentuk CD, biasanya diminta itu. Dan biaya panjar, biasanya terakhir gue ngurus tuh biaya panjarnya 1.440.000. Jadi biaya panjar itu tuh untuk tetek bengek awal-awalnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kelebihan atau kekurangan nanti dibacain setelah putusan. Kalau misalnya kita bayar kelebihan nanti dikembaliin pas putusan beres, nanti dikembaliin, kalian bisa minta sisanya, atau kalau kurang ya kalian bayar setelah putusan. Nah udah gitu, udah kita masukin gugatan, kita tunggu selama 2 minggu sampai 1 bulan deh, 2 minggu sampai 1 bulan tunggu sampai ada surat panggilan. Surat panggilan tuh biasanya ke ya penggugat dan tergugat, surat panggilan sidang pertama. Biasanya habis surat panggilan itu seminggu kemudian sidang pertama. Nah di sidang pertama itu kita kayak dipertemukan oleh hakim. Jadi hakim kayak lihat dulu penggugatnya hadir nggak, tergugatnya hadir nggak. Kalau misalnya salah satu tidak hadir, misalnya tergugatnya tidak hadir, itu biasanya hakim suka ngasih kesempatan sekali lagi sih buat pemanggilan lagi. Nah kalau penggugatnya nggak hadir, wah parah sih sebenarnya. Kan yang mempunyai niat itu penggugat, kalau dia nggak hadir sih hakim bisa langsung memutus bahwa ya gugatannya itu batal karena nggak ada itikat baik itu dari si penggugat, dia yang mengajukan dia nggak datang gitu. Jadi kalau misalnya, tapi jarang banget sih, biasanya kalau itu penggugat pasti datang, tergugatnya biasanya nggak datang, tapi hakim masih ngasih kesempatan. Nah kalau udah pemanggilan kedua ternyata si tergugat tidak datang lagi, maka hakim tuh bisa mengambil tindakan, yaitu putusan first take. Jadi putusan first take itu kalau tergugat sudah dipanggil dengan patut selama dua kali pembayar atau 3 kali, ya terserah hakimnya gitu ya, 3 kali lah paling banyak. Nah itu hakim bisa langsung memutuskan tanpa berbelit-belit, bisa langsung memutuskan gugatan itu memenangkan gitu penggugat dengan first take. Jadi perceraian dikabulkan gitu dengan first take itu, karena tidak ada itikat baik dari tergugat untuk datang atau menguasakan kepada siapapun. Jadi kalau tidak ada datang tergugat ataupun kuasanya segala macam, berarti tidak ada itikat baik dan hakim bisa langsung memutus pada first take. Nah dalam first take itu sebenarnya nanti kalau misalnya si tergugatnya mulai berubah pikiran, dia bisa mengajukan perlawanan si first zet.
Cuman kalau nggak ada ya udah putusannya first take, beres. Kalau misalnya udah tergugat tidak hadir, nah kita lanjutin kalau tergugatnya hadir. Jadi misalnya pertama tuh penggugat tergugat hadir, oke, hakim kayak gini, oke, udah hadir dua-duanya ya, diperiksa doang si gugatannya, udah gitu. Oke, bisa hari itu juga atau selanjutnya langsung diserahkan ke hakim mediasi. Jadi kalian tuh harus ke hakim mediasi. Jadi di hakim mediasi itu nanti kalian harus, biasanya sih walaupun ada pengacara ya, hakim mediasi tuh pengen sekali aja si tergugat dan penggugatnya tuh benar hadir dua-duanya tanpa kuasa. Maksudnya didampingin tapi tetap harus hadir dua-duanya kalau pakai kuasa ya. Kalau enggak sih, kalau misalnya kalian nggak pakai kuasa ya dua-duanya hadir, itu udah nanti di mediasi ditanya kenapa alasannya. Pokoknya hakim di situ tetap berusaha untuk mendamaikan kalian gitu, kayak ayolah gimana gitu. Sayang kalau bercerai, tetap ada usaha hakim untuk mendamaikan kalian. Nah udah kayak gitu misalnya tetap kekeh enggak, dikasih waktu dulu biasanya sama hakim antara 2 minggu atau sebulan, dikasih waktu untuk kalian berpikir di luar. Jadi kalau kalian di luar udah berpikir nggak jadi, bisa balik lagi ke hakim mediasi dan sidangnya tidak dilanjutin karena kalian sudah damai. Nah tapi kalau misalnya udah dikasih waktu sama hakim ternyata tidak ada kesepakatan, ya udah berarti di situ diputus bahwa mediasi gagal. Nah udah gitu, habis mediasi gagal, hakim mediasi mengembalikan ke hakim di pengadilan untuk kembali melanjutkan sidang. Nah biasanya minggu depannya sih, minggu depan. Jadi sidang tuh seminggu sekali ya guys. Nah udah gitu beres kan, mediasi gagal. Ke tahap selanjutnya itu jawaban. Habis gugatan jawaban, pokoknya kalau misalnya mau bercerai jawab aja ya saya bersedia bercerai segala macam bla bla. Kalau enggak ya bisalah di situ argumen. Kalau misalnya si tergugatnya nggak mau cerai, adu argumen bisa terjadi. Nah tapi kalau misalnya tergugatnya juga bersedia cerai, ya udah nggak ada perlawanan, jadi lancar sih sampai ke kesimpulan. Tapi kalau misalnya ada perlawanan, ya udah. Kalau ada perlawanan mah ya jawab-jawaban aja nanti ya gimana hakim, apakah alasannya kuat atau enggak gitu. Nah udah kayak gitu ya biasa aja jawab menjawab ya, gugatan jawaban replik duplik jawaban gugatan replik duplik, langsung ke bukti-bukti. Udah bukti-bukti itu kayak misalnya kalian mengalami kekerasan, nah kalian kasih lihat foto segala macam lah, pokoknya bukti-bukti tertulis dulu yang harus kalian siapkan. Nah udah bukti tertulis itu baru hakim minta ini saksi, biasanya minta 2. Yang pertama tuh yaitu keluarga, yang kedua tuh teman. Pokoknya yang dengar cerita kalian, yang tahu atau yang melihat langsung kalian percekcokan kalian atau KDRT, itu yang 2 itu yang harus kalian hadirkan. Dari penggugat maupun tergugat dikasih kesempatan untuk saksi, tapi 1 minggu ya. Nah udah gitu, udah saksi beres, udah langsung tinggal kesimpulan kalian di situ jelasin. Dari kesimpulan dari gugatan replik duplik itu kalian tulis itu, dari saksi tulis aja pokoknya di kesimpulan yang makin menguatkan dalil-dalil kalian gitu. Nah udah gitu, udah kesimpulan, biasanya hakim minta waktu 1 bulan, paling lama 2 minggu 1 bulan lah, antara segitulah untuk adanya suatu keputusan. Nah udah keputusan, udah gitu biasanya sih sidang perceraian tuh paling lama 6 bulan sih guys. Jadi ya 6 bulan, selama 6 bulan itu pokoknya harus ada putusan aja paling lama ya. Nah udah ada putusan, udah nanti di situ hakim akan menjelaskan, membacakan putusan apakah diterima atau ditolak, ataupun gugatan tidak dapat diterima. Jadi gugatan itu dikabulkan, ditolak, atau gugatan tidak dapat diterima. Nanti hakim di situ jelasin. Nah kalau misalnya udah misalnya gugatan dikabulkan, ya udah nanti tinggal tunggu 2 minggu atau 1 bulan ada ini nggak, ada banding nggak. Kalau misalnya nggak ada banding, udah berarti putusan punya kekuatan hukum yang tetap. Tapi kalau banding ya banding aja terus, kayak banding, kasasi, pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah beres, berkekuatan hukum tetap, beres, bercerai, udah. Nah udah gitu biasanya gue sampai ngurus dulu sampai ke ini sih, sampai ke catatan sipil sih, untuk urus keluar akta cerai, sampai keluar akta cerai. Jadi udah ada rekomendasi dari surat
dari pengadilan, kalian nanti bisa langsung ke catatan sipil untuk urus ganti akta nikah dengan akta cerai. So sad. Jadi begitulah. Jadi seperti itu guys prosedurnya. Jadi kalau misalnya kalian mau urus sendiri bisa, cuman ya itu makan waktu sih, seminggu 1 kali untuk itu putusan sampai beres. Nah udah gitu, udah beres deh perceraian itu. Tapi gue sangat disayangkan sih, coba dipikirkan lagi sebelum bercerai. Tapi kalau misalnya harus pun ya seperti itu prosedurnya yang harus kalian tahu. Bagaimana kalau kalian urus sendiri. Kalau urus pengacara sih udah enak, udah kalian cuma datang sekali doang pas mediasi, udah selanjutnya serahin sama pengacara sampai beres, sampai akta cerai keluar. Dan ya nanti pas di Dukcapilnya juga harus sama kalian juga sih, harus langsung pribadi, nggak boleh diwakilkan. Waktu itu terakhir gue seperti itu. Jadi seperti itu guys prosedur atau cara untuk mengajukan cerai di pengadilan negeri. Tapi sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi sama kalian karena sangat disayangkan sih. Oke, pokoknya segitu dulu guys vlog gua tentang bagaimana sih alasan hukum dan prosedur untuk bercerai di pengadilan negeri. Semoga ini bisa menjadi gambaran, dan jangan lupa di like, subscribe, and see you di vlog gua selanjutnya. Bye bye.